Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan pada kesempatan malam ini, semoga semua teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan satu kisah dari Pulau Kalimantan. Wow! Dan kisah ini merupakan kisah kiriman dari subscriber kami yang bernama Bapak Bambang Ernara. Wow! Yang tinggal di Kalimantan, di Barito ya. Dan sudah beberapa kali nih kisahnya kita bawakan di sini. Dan memang kisah-kisah dari Kalimantan selalu menarik untuk disimak. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, mode horor on. Kebun karet di pedalaman Kalimantan. Barito sekitaran tahun 1960. Sindai merupakan seorang perempuan cantik yang akan segera menikah dengan seorang pria yang berasal dari kampung lain. Akan tetapi, kebiasaan Sindai adalah setiap paginya ia berangkat menyadap karet yang ada di kebun belakang rumahnya. Pagi itu ibunya pun berkata, "Sindai, kamu mau kemana? Kamu itu tidak boleh berangkat menyadap getah hari ini. Pantangan. Besok kamu akan melangsungkan pernikahan," ucap sang ibu. Akan tetapi di sini Sindai bersikeras untuk tetap berangkat menyadap karet dan berkata kepada ibunya, "Perkawinan itu kan besok, Bu. Kalau saya menyadap karet hari ini kan lumayan hasilnya. Karena setelah pernikahan dilangsungkan, maka saya harus libur beberapa hari. Nantinya tidak akan ada penghasilan untuk kita, Bu," ucapnya sambil berlalu. Anak ini memang keras kepala sekali. Susah sekali dibilanginya. Ibunya menggerutu, ia menatap penuh kekhawatiran terhadap putrinya. Namun, apa yang dikatakan Sindai benar adanya. Sangat sayang sekali jika getah karet tidak segera diambil, apalagi mereka juga sangat memerlukan uang untuk biaya pernikahan dan juga keperluan makan sehari-hari setelah pernikahan nanti. Mereka memang hanya menggantungkan hidup dari pohon karet. Sindai pun akhirnya sudah sampai di kebun karet miliknya. Ia pun lalu mulai melakukan pekerjaannya. Ya, gadis muda ini memang adalah seorang pekerja keras. Ia bahkan masih memikirkan pekerjaan saat akan menikah. Saat tengah hari tiba, gerimis pun datang, padahal kala itu matahari sangat terik. Kenapa gerimis? Kan tinggal sedikit lagi. Mana dibarengi panas terik lagi. Apa jangan-jangan Sindai menggantung kalimatnya, matanya menatap khawatir ke seluruh kebun karet miliknya. Setelah berpikir sejenak, ia pun tampak kembali bergerak dan mulai kembali menyadap getah. Sesekali matanya menatap langit penuh kekhawatiran, sambil pandangannya sesekali tampak waspada memindai ke seluruh kebunnya. Ia lalu mempercepat pekerjaannya seolah-olah sedang diburu sesuatu. Ya, ia ingin sesegera mungkin pekerjaannya itu selesai. Tinggal beberapa deret. Aku harus segera menyelesaikannya. Sayang sekali kalau ditinggal, batinnya. Ia tampak tidak tenang. Sesekali ia menoleh ke arah belakang seolah ia takut terhadap sesuatu. Gerimis pun semakin besar, sementara matahari sudah tidak seterik tadi. Sinarnya masih menerobos masuk di sela-sela pepohonan karet bersama gerimis yang semakin membesar. Entahlah, sekuat apapun Sindai berusaha tenang, tapi tetap saja dia tidak bisa tenang. Akhirnya ia pun memutuskan untuk meninggalkan kebun dan kembali ke rumah.
Ia membalikan badan, namun matanya di sini terbelalak dengan tatapan ngeri karena kala itu ia tengah dihadang oleh beberapa ekor anjing. Tapi anjing-anjing itu tidak seperti anjing pada umumnya. Anjing-anjing itu memiliki warna bulu hitam legam dengan sorot mata yang merah. Gigi-giginya tampak tajam menyeringai ke arahnya. Tampak taring panjang serta kuku cakar yang panjang dan tajam. Anjing-anjing itu menatapnya buas dengan tatapan membunuh. Mereka menggeram, menunjukkan gigi-giginya serta taringnya yang tajam. Matanya semakin memerah, menatap Sindai dengan tajam. Air liur dari anjing-anjing itu keluar, seolah sudah tidak tahan ingin segera menerkamnya. Dan setelah itu, Sindai mulai menggigil saat ia baru menyadari di belakang anjing-anjing itu kini telah berdiri sesosok tinggi besar dengan rambut dan mata yang berwarna merah. Di tangannya terlihat sedang memegang tombak dan di pinggangnya tergantung sebilah mandau yang besar dan tajam. Sementara di belakang tergantung kebak. Ya, kebak adalah semacam alat angkut tradisional yang terbuat dari anyaman rotan. Nyaring, ucap Sindai terbata, detak jantungnya menggedor dadanya, keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras membasahi tubuhnya, kakinya juga sudah mulai bergetar, matanya menatap ngeri bercampur putus asa. Lalu, tubuh Sindai limbung, lalu menubruk tanah dalam keadaan tengkurap. Alat sadap yang dibawanya berhamburan. Beruntung, alat sadapnya itu tidak melukai tubuhnya. Laki-laki dengan tubuh tinggi besar itu menyeringai. Ia lalu mengangkat tombaknya, hendak ia tancapkan ke tubuh Sindai, tapi ia urungkan. Lalu tanpa memedulikan keadaan Sindai yang sudah terkapar di tanah tak sadarkan diri, ia berlalu begitu saja. Anjing-anjing itu pun lalu mengikuti langkah tuannya. Biasanya Nyaring apabila bertemu dengan manusia, maka manusia itu akan ditombaknya, selanjutnya dimasukkan ke dalam kebah yang berada di punggungnya tersebut untuk dijadikan tumbal. Akan tetapi entah kenapa itu semua ia urungkan niatnya untuk menombak tubuh Sindai. Umumnya manusia yang dijadikan tumbal tidak langsung meninggal dunia, akan tetapi mengalami sakit parah karena yang dibawa pergi oleh Nyaring hanyalah roh si korban. Dan apabila tidak ada orang yang bisa melakukan pengobatan secara tradisional untuk mengambil kembali roh si korban yang sudah dibawa pergi oleh Nyaring, maka akan menyebabkan si korban meninggal dunia dengan ciri-ciri luka lebam dan membiru di sekujur tubuh korban, dan itu dipercaya sebagai akibat bekas ditombak Nyaring. Dikisahkan juga oleh orang-orang tua dahulu secara turun-temurun bahwa dalam penglihatan Nyaring pada saat hujan mandang, bahwa manusia itu tidak lebih dari seekor binatang buruan seperti kera ataupun monyet. Hujan mandang adalah hujan yang turun saat berbarengan dengan sinar matahari. Secara umum orang-orang menyebutnya hujan panas. Sedangkan anjing-anjingnya yang selalu mengiringi Nyaring berburu disebut bahutai. Ya, tidak kalah mengerikan, buas dan kejam, karena bahutai akan menerkam manusia dengan ganas. Tidak jarang di masyarakat Dayak, apabila menemui seseorang yang sakit atau telah meninggal dengan tanda-tanda berupa bekas cakar atau seperti bekas gigitan, maka akan dinyatakan sebagai bekas terkaman anjing Nyaring yang lebih dikenal dengan sebutan bahutai. Bahutai cenderung memiliki warna bulu hitam legam dengan mata yang merah, gigi yang tajam, taring panjang, serta kuku cakar yang panjang dan tajam. Tidak jarang, bahutai yang juga merupakan makhluk gaib tersebut dapat dijadikan sahabat ataupun peliharaan oleh orang-orang tertentu yang nantinya akan bisa dipergunakan untuk membunuh orang yang dianggap berbahaya dan memusuhi pemiliknya. Lebih berbahaya lagi apabila si pemilik memiliki hati yang suka iri dengki dengan orang lain, maka ia dapat memanfaatkan bahutai peliharaannya untuk membunuh siapa saja orang yang tidak disukainya. Dan di setiap tahunnya, si pemilik harus memberikan makanan ataupun sesajen tertentu kepada bahutai, karena kalau tidak diberi makan atau sesajen,
Bahutai akan berbalik memangsa pemiliknya dan seluruh keturunannya jika tidak diberi makan. Dan entah bagaimana caranya, di sore harinya Sindai bisa pulang ke rumah. Pada saat pulang ke rumah itulah tiba-tiba saja Sindai langsung merebahkan dirinya di atas ranjang karena ia merasa tidak enak badan. Akhirnya ia pun tertidur dengan lelap. Dalam tidurnya, tanpa sadar, Sindai berteriak-teriak, "Bahutai, Bahutai, hus, pergi, jangan ganggu saya." Teriakan itu didengar oleh ibunya karena dengan saudara-saudara lain ibunya kala itu sedang sibuk untuk mempersiapkan bumbu-bumbu dan juga peralatan untuk pernikahan Sindai besok. Mendengar teriakan dari Sindai tersebut, sang ibu pun langsung menghambur ke kamar Sindai diikuti oleh para saudara-saudaranya. Dan kamar tersebut merupakan kamar pengantin yang sudah dipersiapkan untuk bulan madunya Sindai dan juga suaminya. Namun, alangkah terkejutnya sang ibu ketika ia melihat tubuh Sindai kejang-kejang dan selanjutnya kaku, lalu meninggal dunia saat itu juga. Tangis histeris langsung memenuhi kamar pengantin. Hari yang mestinya menjadi hari yang paling bahagia malah berubah menjadi petaka. Rumah yang tadinya dipenuhi oleh kebahagiaan karena seluruh keluarga sudah berkumpul demi untuk menyaksikan hari paling bahagia bagi Sindai, kini justru menjadi rumah duka. Mempelai pria yang baru datang pun langsung memeluk jasad kekasihnya sambil menangis meraung-raung. Tangisan memilukan itu terdengar menyayat hati keluarga besar yang kala itu sudah berkumpul. Tapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Sindai sudah tidak ada lagi di dunia ini. "Bangun, bangun sayang, jangan diam saja. Kau sudah berjanji padaku akan menemaniku hingga kita menua bersama. Kau sudah berjanji akan memberiku anak-anak yang lucu, yang akan meramaikan rumah kita. Bangun sayang, bangun. Kau harus menepati janjiku." Teriak mempelai laki-laki itu menagih janji. Sindai hanya terbujur kaku, sudah tidak bergerak lagi. Ayah ibu Sindai pun tak kalah histeris. Beruntungnya keluarga besar pun berhasil menenangkannya. Dan pada saat itu ada hal yang belum disadari oleh keluarga besar Sindai. Pada tubuh Sindai terdapat luka cakar serta luka bekas gigitan sesuatu. Selain itu terlihat pula ada luka lebam dan membiru di sekujur tubuhnya. Hal ini pun diketahui saat acara memandikan jenazah. Orang-orang di sini mulai berbisik-bisik. Ada yang mengatakan bahwa Sindai mati karena digigit Bahutai. Ada juga yang mengatakan bahwa Sindai sudah mati sebagai tumbal dari nyaring. Gosip ini terus merebak dari mulut ke mulut menjadi bahan perbincangan hangat seolah Sindai adalah artis yang sedang naik daun. Orang-orang pun sibuk dengan spekulasinya masing-masing tentang penyebab dari kematian Sindai yang mendadak itu. Kalau ini pasti penyebabnya adalah Bahutai. Kalau nyaring tidak akan langsung mati. Biasanya korbannya akan sakit keras dulu. Nah, setelah itu barulah meninggal dunia, ucap salah satu warga dengan begitu yakin. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Bisa saja nyaring memang sangat menginginkan dirinya, hingga akhirnya langsung diambil begitu saja. Timpal warga yang lainnya, keduanya pun lalu terdiam saat warga di sebelahnya menegur. Hei, bergosipnya nanti saja. Kasihan ini keluarganya kalau dengar kalian bergosip. Ingat, ini rumah duka. Hati-hati kalau bicara, bisiknya meskipun suaranya pelan tapi bernada tegas dan seolah mengintimidasi. Sementara itu, Jata, salah satu sepupu jauh dari Sindai, baru saja menyelesaikan pendidikan keprajuritan, prajurit remaja TNI di Siliwangi yang ada di Jawa Barat. Sebelum nantinya ia pun akan kembali bergabung dengan salah satu batalion di Kalimantan Tengah. Jata menyempatkan diri pulang ke kampung halamannya di Barito. Ia mendapati cuti selama seminggu.
Bermula dari kesempatan inilah, Jata memanfaatkan waktunya untuk pulang ke rumah hingga bisa bertemu kedua orang tuanya. Kebetulan, orang tua Jata memiliki ladang karet juga seperti keluarga Sindai. Dan kebetulan juga ladang mereka berdekatan dengan pekuburan tua tempat Sindai dimakamkan. Hari itu, Jata pergi ke ladang dengan tujuan untuk membantu menyadap karet. Pagi-pagi sekali ia sudah berangkat untuk menuju ke kebun karet yang berada di sekitar area kuburan tua kampung. Ketika selesai menyadap karet sambil menunggu getah karet menetes dari batang yang selanjutnya dikumpulkan ke kaleng khusus untuk dicampur dengan cuka sehingga mengeras dan membentuk bantalan. Tiba-tiba saja turunlah hujan. Padahal kala itu matahari masih bersinar terik, yang mana dalam bahasa Dayak Kalimantan Tengah hujan seperti ini disebut hujan mandang. Hujan bercampur panas. Menurut kepercayaan orang Dayak, apabila terjadi hujan mandang, maka sebaiknya segeralah menyingkir untuk mencari tempat yang aman, berlindung seperti masuk ke pondok ataupun ke rumah, karena pada saat hujan mandang turun, itu adalah saat bagi makhluk-makhluk gaib, terutama makhluk gaib yang bernama Nyaring bersama anjingnya yang ganas sedang pergi berburu, khususnya manusia untuk dijadikan tumbal. Sebenarnya saat hujan mandang turun, Jata ingin pulang dahulu ke pondok dan nanti setelah hujan itu reda, ia pun berniat kembali untuk segera mengumpulkan getah karet yang tadi sudah disadapnya. Akan tetapi, pada saat ia akan melangkah pulang tanpa sengaja, Jata melihat di area pekuburan tua itu ada kajang nipah yang dipasang sedemikian rupa. Setelah didekati, ternyata di bawah kajang nipah tersebut merupakan kuburan baru. Di atas tanah kuburan itu sendiri terbentanglah kasur lengkap dengan kelambu yang sudah dibentang serta juga bantal dan guling yang terlihat masih baru. Mengingat hujan yang turun semakin deras, apabila ia memaksakan untuk pulang ke pondok, maka ia akan menjadi basah kuyup. Maka Jata pun memutuskan untuk memanfaatkan sarana yang ada untuk dipergunakannya beristirahat. Lalu masuklah Jata ke dalam kelambu dan ia pun merebahkan diri di atas kasur yang masih empuk dengan memanfaatkan bantal dan guling yang tersedia di sana. Karena kelelahan bekerja, rupanya Jata pun langsung tertidur dengan nyenyak, apalagi kondisi di luar hujan masih berlangsung. Dan pada saat Jata sudah tertidur nyenyak, tiba-tiba saja ia bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita cantik tersebut tiba-tiba saja membentak Jata seolah sedang marah-marah. "Hei, kamu mengapa tidur di kasur saya? Tidak sopan, tanpa izin masuk ke rumah orang. Apakah kamu tidak pernah diberikan pelajaran sopan santun sama orang tuamu, ha?" Ucap perempuan cantik itu menghardik. Mendengar bentakan tersebut, Jata langsung terduduk. Maaf saudariku. Saya tanpa sengaja masuk, lalu saya rebahan dan tertidur di atas kasur ini karena selesai menyadap karet dan belum sempat mengumpulkan getah karetnya. Tiba-tiba saja hujan mandang turun. Jadi saya mencari tempat berteduh di rumah ini. Karena rasa kantuk saya yang luar biasa dan melihat tempat tidur ini, tanpa sadar saya sudah tertidur lelap. Untuk itu saya mohon maaf. Semoga saudariku mau memaafkan saya, ujarnya menjelaskan. Aneh, menurut Jata bahwa atap kajang tadi tiba-tiba saja berubah menjadi rumah mewah dengan segala perabotan lengkap sebagaimana layaknya rumah tinggal. Mendengar jawaban dari Jata, perempuan cantik itu terlihat manggut-manggut dan mulai mendekati Jata, bahkan mulai mengajaknya mengobrol. Yang lebih aneh lagi, seakan Jata mengenali perempuan cantik itu. Selanjutnya mereka pun lalu mengobrol dengan cukup akrab, sebagaimana layaknya dua orang kenalan lama. Lalu tanpa diduga-duga, tiba-tiba saja sosok wanita cantik tersebut mengajak Jata untuk menikah. Dengan spontan, Jata pun memohon maaf bahwa untuk saat ini Jata belum berniat berumah tangga. Terlebih lagi, Jata menyatakan bahwa saat ini ia masih memiliki ikatan kedinasan militer selama 2 tahun lamanya. Mengingat saat ini ia masih sebagai prajurit remaja TNI. Mendengar jawaban dari Jata tersebut, perempuan cantik itu tidak marah. Lalu ia mengajak Jata untuk sekedar berjalan-jalan di negeri mereka. Dalam bahasa Dayak Kalimantan Tengah, yaitu Lewuliau atau negeri arwah.
Di sini pun Jata menolak secara halus ajakan tersebut dengan menjawab, "Maaf, saya tidak dapat ikut jalan-jalan karena getah karet saya belum saya kumpulkan. Nanti kalau terlambat akan mengeras dengan sendirinya sehingga tidak akan bisa diolah lagi sesuai keinginan pasar." "Tenang saja, tidak lama kok kita jalan-jalan ya. Hanya sebentar saja. Nanti jika kakak tertarik dengan negeri kami dan berkeinginan menikah dengan saya, maka kapanpun itu saya akan setia menunggunya," jawab sosok perempuan cantik itu lembut tak urung. Jata pun hanya bisa menurut. Setelah berjalan-jalan, ternyata negeri arwah itu sangat ramai. Terlihat sudah ada lalu lalang mobil serta kendaraan-kendaraan lainnya sebagaimana layaknya kota besar. Sedangkan di kampung Jata sendiri belum ada kendaraan lalu lalang karena masih bersifat kampung kecil. Kecuali di Buntok yang telah ada kendaraan sepeda motor dan juga sepeda. Selanjutnya, setelah puas berkeliling, Jata pun lalu berpamitan untuk kembali dengan alasan ia akan segera mengumpulkan getah karet yang telah disadapnya tadi. Setelah sampai di rumah wanita tadi, Jata pun lalu terbangun dan ternyata kala itu ia masih berada di bawah kajang nipah, tempat tidur yang dibentang di atas tanah, dan rumah besar nan mewah tadi seketika menghilang. Jata segera berdiri dan mulai berjalan untuk mengumpulkan getah karet yang telah disadapnya, lalu membawa getah karet tersebut ke pondok meskipun sejatinya ia masih bingung atas kejadian tadi. Tapi sepertinya ia tidak terlalu mengambil pusing tentang semua yang telah dialaminya tadi. Ia ingin segera menyelesaikan segala macam pekerjaannya, kemudian segera beranjak pulang karena takut hujan kembali turun. Selesai menaruh getah karet di samping pondok, tiba-tiba saja Jata merasakan rasa pusing yang luar biasa. Keringat sebesar biji jagung mulai membasahi tubuhnya. Entah mengapa, tiba-tiba saja detak jantungnya terasa tidak beraturan hingga ia pun sulit untuk bernafas. Dan pada akhirnya, ia pun pingsan tidak sadarkan diri di tangga pondok. Tubuhnya menggelinding jatuh di bawah tangga teronggok bagai kain lusuh. Beruntung, di saat pingsan tersebut, secara kebetulan ayah Jata datang dari kejauhan bersama anak bungsunya. Ia menajamkan pandangan lalu bergegas berlari menuju ke arah pondok, dan betapa terkejutnya ia bersama saudara Jata, si bungsu yang bernama Hanyi, langsung menggotong tubuh Jata lalu dibawa masuk kembali ke dalam pondok. Dalam pingsannya, Jata menggigil, berkeringat dingin sambil terus mengigau seperti orang yang sedang berbicara dengan seseorang sebagaimana layaknya orang mengobrol. Melihat kondisi itu, ayah Jata pun menjadi curiga. Ayah Jata yang sedikit banyak mengerti tentang ilmu kebatinan, ia pun segera memejamkan matanya, mencoba menerawang dengan penglihatan batin. Ternyata dalam penglihatan batinnya terlihat anaknya Jata sedang tertidur di atas makam perawan yang baru saja meninggal dunia, padahal besoknya akan menikah. Dan menurut kepercayaan masyarakat di sana, meninggalnya seorang gadis perawan tadi akibat diterkam bahutai. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Sindai. Batinnya bingung, ayah Jata tampak berpikir keras. Menjelang malam harinya, ayah Jata pun lalu meminta tolong kepada saudara lelakinya yang bernama Paman Busu. Paman Busu datang setelah ada suara sayup-sayup kakaknya yang memanggil untuk pulang ke kampung dan segera ke pondok kebun dekat kuburan tua peninggalan ayah mereka dulu, yang mana pada saat itu dikelola oleh ayah Jata. Paman Busu bermukim di dusun yang hanya bisa dijangkau dengan menggunakan jukung atau perahu kecil yang terbuat dari kayu. Lebih kurang 30 menit perjalanan dari kampung Jata untuk sampai ke rumah Paman Busu. Ya, Paman Busu memiliki sebuah rumah lanting di sungai di pinggir dusun tersebut. Ayah Jata dan Paman Busu akhirnya melakukan pengobatan tradisional. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya dan dirasa semuanya sudah siap, maka ayah Jata dan Paman Busu pun memulai pengobatan tradisional dengan terlebih dahulu menaburkan beras kuning untuk memanggil semua pendamping turunan. Salah satunya adalah macan putih serta leluhur untuk diminta bantuannya oleh kedua kakak beradik ini guna memanggil arwah si perawan. Dan ternyata benar.
Nama si perawan tersebut adalah Sindai, keponakan jauh mereka yang baru saja meninggal dunia. Dalam komunikasi melalui Paman Busu, yang suaranya berubah menjadi suara perempuan, yaitu suara Sindai. Saya saya merasa tersinggung karena anak paman tidur di tempat tidur saya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Apalagi itu adalah tempat tidur perempuan. Maka anak paman akan saya ajak hidup di negeri saya dan harus menikah dengan Sindai. Lalu dengan sabar ayah Jata pun berkata, "Anakku Sindai, paman mohon maaf dengan kelakuan anak paman. Mohon Sindai bisa memaafkan anak paman." Di sini Sindai tetap bersikeras. "Tidak paman, bagaimanapun anak paman harus ikut dengan Sindai karena Sindai sudah terlanjur jatuh hati dengan anak paman." Setelah ayah Jata meminta secara halus namun tidak disetujui oleh arwah Sindai, di sini Paman Busu pun kembali ke alam sadarnya. Selanjutnya, Paman Busu pun langsung mendudukkan dan memegang Jata dan serta ayah Jata dengan menggunakan kaki tunggal. Sebelah kaki menopang ke kaki satunya. Kemudian menyelipkan dawen ataupun daun sawang sambil membacakan mantra. "Ya Raja, Raragiku." Seterusnya hanya terdengar was-was lalu ia menyemburkan air menggunakan mulutnya ke arah kepala Jata. Begitu selesai merapal mantra, di sini tiba-tiba saja Jata berteriak-teriak, tapi aneh yang keluar adalah suara perempuan. "Ampun, ampun paman. Sindai akan pergi. Ampun paman. Tapi ingat satu hal. Jika nanti ada kesempatan lagi, maka aku akan kembali lagi datang untuk mengambil anak paman," ancamnya. Hening untuk beberapa saat, semua orang terpaku beku hingga akhirnya mereka semua tersadar saat melihat Jata mulai sadar. Senyum bahagia melingkupi mereka semua, lalu Jata pun diminumkan air yang telah dibacakan mantra sebelumnya. Setelah Jata berhasil sembuh, Paman Busu lalu memberitahukan satu pantangan ataupun larangan yang tidak boleh dilanggar oleh Jata, yaitu Jata tidak boleh melintasi bawah tali jemuran. Singkat cerita, tanpa terasa waktu cuti 1 minggu pun akhirnya berakhir dan Jata pun harus kembali untuk bergabung ke kesatuannya yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mengingat waktu itu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih bergabung menjadi satu. Dan saat Jata tiba di kesatuannya yang ada di Banjarmasin ini, rupanya tanpa sengaja ia melanggar pantangan ataupun larangan. Mengingat Jata yang memang masih bujangan, maka terpaksa ia harus mencuci pakaian sendiri dan juga menjemur pakaiannya sendiri. Ya, terutama pakaian dinasnya. Maka tanpa sadar Jata melintasi bawah tali jemuran dan secara spontan penyakit panas dan keluar keringat yang berlebihan terjadi. Selanjutnya Jata jatuh pingsan. Oleh teman-temannya, Jata pun segera dilarikan ke tempat perawatan tentara dan diopname di salah satu rumah sakit yang ada di Banjarmasin. Diagnosa dokter terhadap penyakit Jata adalah Jata sudah terkena penyakit malaria karena terlihat ia sering berbicara seorang diri seolah seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Ditambah lagi suhu badan Jata yang sangat tinggi dan selalu berkeringat sehingga baju Jata selalu saja basah oleh keringat. Kemudian kejadian aneh pun terjadi. Malam itu, tiba-tiba saja Jata didatangi oleh seorang perempuan cantik yang mana itu adalah Sindai. Lalu, Sindai mengajak Jata untuk pergi ke rumah Sindai dan rumah tersebut terlihat sangat bagus sebagaimana layaknya penglihatan Jata saat ia tertidur di kuburan Sindai dulu. Menurut Jata, Sindai segera mengajak naik ke tangga rumahnya yang terlihat cukup tinggi. Sesampainya di atas, di rumah mereka pun mengobrol bercengkrama sebagaimana layaknya dua orang yang sudah lama tidak bertemu. Dan di sini, Sindai pun selalu mengajak Jata untuk segera menikah secepatnya. Kali ini, Jata seolah seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ia pun hanya bisa menurut tentang apapun permintaan dari Sindai. Pada akhirnya, ia pun harus ikut saja saat Sindai mulai membawanya pergi dari ruang rawat inap
Dan yang lebih anehnya lagi, saat Jata dibimbing oleh arwah Sindai, baik dokter maupun perawat yang sedang berlalu lalang serta juga teman-teman dari Jata yang selalu menjaganya di rumah sakit, tidak ada yang menegur, seolah-olah mereka semua tidak melihat kepergian Jata. Tidak berapa lama setelah itu, teman-teman Jata pun geger. Begitu juga dengan dokter serta perawat karena melihat ranjang Jata kosong dan tidak ada satupun orang yang tahu kemana perginya. Setelah coba dicari-cari kurang lebih selama 1 jam dan tidak berhasil ditemukan, tanpa sengaja salah satu teman dari Jata pun menyalakan lampu senter ke arah pohon kelapa yang cukup tinggi dan ada tumbuh di sekitaran rumah sakit. Dan betapa terkejutnya, matanya sampai terbelalak tak percaya karena ia melihat Jata yang sedang duduk santai di pelepah kelapa seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Dokter dan para perawat pun bingung untuk menurunkan Jata. Akhirnya teman-teman Jata pun berinisiatif untuk mengambil karung goni dan mengikat ujungnya dengan tali tambang. Selanjutnya 3 orang teman Jata pun memanjat pohon kelapa dan memasukkan Jata ke dalam karung goni lalu menurunkan secara pelan-pelan. Dan anehnya lagi, Jata hanya menurut bagai orang yang kehilangan kesadaran. Secara medis, dokter mengatakan apa yang terjadi dengan Jata adalah diakibatkan karena suhu panas yang cukup tinggi akibat terserang malaria, maka tanpa sadar Jata sudah memanjat pohon kelapa. Setelah mendapatkan kabar dari kesatuan Jata melalui radio SSB di Koramil Buntok, ayah Jata pun bergegas bertolak ke Banjarmasin. Lalu Jata pun dimintai izin untuk dibawa pulang ke rumah dan diobati dengan cara tradisional. Dan pada pengobatan kedua inilah ayah Jata pun mengobati Jata sekaligus diberikan pagar gaib sehingga arwah Sindai nantinya tidak akan dapat mengganggu lagi. Ayah Jata juga mendatangkan orang pintar untuk meyakinkan diri bahwa anaknya memang sudah aman. Dan dari keterangan orang pintar itu, apa yang dilakukan ayah Jata sudahlah benar karena makhluk halus terkadang memang tidak bisa dihalusi. Dari keterangan orang pintar itu pula, ayah Jata pun akhirnya tahu bahwa Sindai mati karena diterkam bahu tai, terlebih lagi ada tanda membiru di leher seolah seperti bekas gigitan dan juga cakaran. Adapun setelah dimakamkan, maka seluruh peralatan pengantin seperti kasur, kelambu, serta bantal dan guling digelar di atas kuburan Sindai dengan ditutupi atap kajang. Karena memang keluarga Sindai masih menganut kepercayaan agama lama yaitu Kaharingan. Dan kasur itulah juga yang sudah ditiduri oleh Jata saat ia berteduh saat terjadi hujan mandang. Dan setelah dilakukannya ritual pengobatan secara tradisional itu, Jata akhirnya bisa terlepas dari teror arwah penasaran gadis perawan Sindai. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Pak Bambang Ernarang ya, kisah dari Tanah Borneo, kisah dari Kalimantan, selalu menarik untuk disimak dan asli ini keren banget kisahnya. Di mana ada apa ya, seorang prajurit TNI nih yang pulang ke rumahnya yang merupakan ayah dari Pak Bambang ini ya. Kisah ini diangkat dari kisah nyata dan Pak Jata ini adalah ayah dari Pak Bambang. Dan memang kejadian ini pernah dialami dan saya memang yang saya tahu adalah hujan panas ya. Jadi di Kalimantan itu setahu saya memang kalau terjadi hujan panas itu memang disarankan untuk orang-orang yang bekerja di lapangan atau sedang ada di luar untuk berteduh dulu. Dan biasanya tuh setahu saya diselipkan apa ya, kayak rumput ilalang ya di kuping mereka tuh. Jadi menurut kepercayaan orang mereka seperti itu dan biasanya sakit, tapi memang hujan panas dimanapun tuh biasanya kalau orang-orang dulu bilang, ayo masuk hujan panas nanti sakit biasanya gitu. Biasanya juga langit tuh di situ agak kayak kuning gitu ya, merah gitu. Dan di situ ternyata saya baru tahu lagi nih, baru dapat lagi salah satu sosok mengerikan yaitu sosok Nyaring ya. Jadi Nyaring itu adalah sosok yang tadi digambarkan itu dalam kisah barusan adalah sosok laki-laki berbadan tinggi besar dengan memegang tombak, di pinggangnya ada mandau, di belakangnya kayak bawa tas yang dari anyaman rotan itu tuh. Dan dipercaya akan keluar ketika hujan mandang atau hujan panas itu terjadi. Yang mana kehadirannya itu disertai juga dengan
peliharaannya atau pengikutnya yang berupa anjing-anjing yang menyeramkan, anjing yang hitam dengan sorot mata merah. Wow, itu jadi sosok gaib ya teman-teman ya. Ini sosok gaib yang mana kalau orang bisa sampai bertemu tuh nggak bakal selamat. Dan yang lebih menariknya lagi adalah dari Pak Jatanya ini ya, yang dia karena melihat ada tempat tidur ya kan tanpa dia sadari, ya mungkin bagian dari apes lah ya. Dan setelah sembuh ternyata pantangannya dilanggar, ya sulit juga sih namanya tali jemuran ya, jadi jemuran. Ya namanya orang menjemur kan kadang-kala pasti ngelewatin bawahnya itu, dan setelah itu terjadi ya hal di luar nalar itu terjadi juga. Dan alhamdulillah akhirnya bisa terlepas dari semua itu. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bambang Ernarang, dan semoga ada kisah-kisahnya lagi yang bisa dikirimkan untuk bisa menghibur kita semua. Dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya adalah yaitu jelas pengetahuan ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang pendatang yang datang ke tanah Kalimantan, mungkin ya, ketika terjadi hujan panas itu bisa tahulah dari kisah ini. Jadi banyak hikmah yang bisa diambil, terutama kita juga harus berlaku jangan sembarangan, apalagi ketika melihat satu tempat. Dan memang berbeda adat ya. Mungkin kalau di Jawa kan seorang pengantin itu biasanya dipingit ya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi di dalam kisah tadi kan disebutkan bahwa Sindai ini sempat untuk bekerja dulu, tapi memang ya itulah beda tempat, beda ini. Jadi mungkin ada yang komentar kan, kok pengen nikah sempet-sempetnya kerja. Dan terlepas dari itu semua, itu adalah kebutuhan karena di tahun 60-an memang kehidupan masih serba sulit ya di tahun itu. Jadi overall kisahnya keren banget, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan nggak terasa ya, sudah masuk hari ketiga ya, hari ketiga bulan puasa. Teman-teman pokoknya jangan lupa dijaga kesehatannya, banyakin minum air putih ya, karena kan biasanya kita langsung hajar es tuh, apalagi kalau yang kebanyakan aktivitas di luar tuh pasti kan aus buat kering langsung hajar es. Yang hangat-hangat dulu deh, sama air putih, sama kalau saya pribadi sih multivitamin lah ya, atau vitamin C untuk menjaga badan. Yang pasti istirahat. Kalau puasa tuh udah pasti kurang tidur deh, karena kan ada step kita sahurnya tuh. Biasanya juga habis sahur tuh, habis sholat subuh kita nggak bisa langsung tidur karena harus bisa beraktivitas lagi di jam 7 atau jam 8 paginya. Intinya kami tetap berdoa dan berharap semoga kita semua yang menjalankan ibadah puasa bisa menjalankannya full sebulan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Yang suka dengan video barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya atau bisa di-share juga link videonya ke teman-teman yang lain agar teman-teman lain bisa ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe, buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung, jangan lupa belum subscribe, yuk klik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel ILO Extreme kami upload di setiap malamnya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan silakan buat teman-teman yang ingin seperti Pak Bambang yang ingin kisahnya dibawakan di channel kami, bisa mengirimkan ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi ternyata belum dibawakan, ya harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.